Kuasa hukum Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim independen dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Selain kecintaannya kepada institusi Polri, Kamarudin menilai tim independen patut dibentuk atas dugaan keterlibatan satu di antara pimpinan komisi di DPR. Hal itu disampaikan Kamarudin Simanjuntak dalam keterangannya di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV pada Rabu 14 September 2022. Saya terus mendorong Pak Presiden untuk membentuk tim independen, alasannya adalah karena ada keterlibatan juga dari Dewan. Salah satu ketua komisi Dewan dimanfaatkan oleh Ferdi Sambo untuk melobi istana melalui salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara. Berhasil apa tidak saya tidak tahu, tapi yang jelas berdasarkan informasi intelijen itu digunakan. Kan begitu, ketua komisi DPR ini kemudian juga melobi kementerian yang lain yang menterinya itu ex-Polri. Bukan hanya itu, Kamarudin menambahkan tim konektivitas atau tim independen perlu dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J karena mengungkap kasus ini secara terang benderang sesuai keinginan Presiden Jokowi tak mudah. Sebab menurut Kamarudin, banyak pihak yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Bagi Kamarudin, seharusnya ada 9-10 tersangka yang ditetapkan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J atau di luar perkara obstruction of justice. Artinya bukan hanya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya terungkap, ternyata Ferdi Sambo ingin lolos hukuman mati lewat Komnas HAM. IPW bongkar ini. Akhirnya terungkap, Ferdi Sambo dinilai Ketua Indonesia Police Watch PW Sugeng Teguh Santoso bahwa berupaya ingin lolos dari ancaman hukuman mati. Hal itu disampaikan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso dalam wawancara bersama Kompas TV pada Minggu yang tayang di YouTube. Ketua IPW mengatakan Ferdi Sambo berupaya lolos hukuman lewat Komnas HAM. Seperti yang diketahui, Komnas HAM kembali memunculkan dugaan pelecehan seksual terhadap tersangka Putri Chandrawati yang diduga terjadi saat di Magelang. Ketua IPW membongkar strategi Ferdi Sambo ingin lolos hukuman mati. Caranya seperti yang digaungkan Komnas HAM soal dugaan pelecehan Putri Chandrawati. IPW menyebut Ferdi Sambo ingin lolos dari hukuman mati lewat isu pelecehan. Terbaru, IPW berpendapat soal ada makna tersendiri di balik menggaungnya isu pelecehan seksual yang diduga dilakukan Brigadir J kepada Putri Chandrawati. Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menduga kuat adanya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada Putri di Magelang, Jawa Tengah. Disebutkan Komnas HAM, peristiwa kekerasan seksual itu dilakukan pada 7 Juli 2022. Sementara itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menilai ada upaya Ferdi Sambo ingin lolos dari ancaman hukuman mati bersama dengan munculnya isu pelecehan seksual itu. Ferdi Sambo ingin lolos dari hukuman mati, ini harus diperhatikan oleh penyidik bahwa ada wacana lepas dari hukuman mati dengan isu pelecehan. Hal itu disebut Sugeng sebagai strategi pembelaan dari Ferdi Sambo. Apabila dugaan pelecehan seksual terbukti, maka Ferdi Sambo bisa lolos dari jerat 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, termasuk pembelaan Ferdi Sambo yang sebelumnya mengatakan tak ikut menembak Brigadir J. Dengan istilah menjaga kehormatan yang saat kawal kasus dikatakan oleh Ferdi Sambo, namun apabila hal-hal itu nantinya terbukti di persidangan termasuk tidak adanya pelecehan seksual, maka menjadi pasal 340 mengarah kepada tuntutan maksimal. Kamarudin Simanjuntak bilang pelecehan Brigadir J tak terbukti menurut Brigjen Andirian dan Komjen Agus soal dugaan pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J kepada Putri terus menggaung. Hal itu pun membuat Kamarudin Simanjuntak merasa heran, bahkan dirinya menuding Komnas HAM telah diberi amplop mengatakan soal dugaan pelecehan seksual itu.